guys. Sini kami lagi di Museum Negeri Medan. Oke, lanjut aja ya. Jadi untuk masuk ke Museum Negeri Medan dikenakan biaya 3.000 untuk mahasiswa dan anak SMA, sedangkan TK dan SD dikenakan biaya 1.500. Jadi, Museum Negeri Medan dibangun pada tanggal 19 April 1982 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Koleksi pertama yang ada di Museum Negeri Medan adalah sepasang makara yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno pada tahun 1954. Museum Negeri Medan juga dikenal dengan nama Gedung Arca karena koleksi pertama itulah kenapa Museum Negeri Medan disebut Gedung Arca. Makara itu sendiri berasal dari Biar Sitopayan yang terletak di Kabupaten Padang, Lawas Utara. Nah, di lantai pertama ada masa prasejarah atau prehistoric period. Kalau ini adalah replika fosil dari manusia purba di zaman dahulu, ada tengkorak Homo erectus dan sapien. Di sini juga ditunjukkan alat-alat untuk berburu hewan dan memproduksi makanan di zaman purba dahulu. Dan ini replika dari harimau Sumatera, terenggiling, komodo, ular sawah, dan beruang. Di Museum Negeri Medan juga terdapat fosil gajah Sumatera. Gajah Sumatera juga hampir punah dikarenakan berkurangnya habitat gajah akibat pembunuhan liar untuk mengambil gadingnya. Kemudian, foto-foto di ruangan ini merupakan foto dari pahlawan Sumatera. Barang tersebut merupakan telepon dan radio di zaman penjajahan. Lalu juga ada senjata yang dipakai para pejuang di zaman dahulu untuk melawan para penjajah yang menjajah negara Indonesia. Terdapat juga mata uang Rp25 di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Setelah puas melihat di lantai pertama, sekarang saya dan teman saya akan melihat di lantai kedua. Ruang Megalitikum. Megalitikum berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa Yunani, ialah mega yang berarti besar dan litik yang berarti batu. Sedangkan kum mengacu pada istilah periode atau zaman. Jadi Megalitikum berarti zaman batu besar. Beberapa peninggalan dari zaman Megalitikum, yang pertama menhir, digunakan untuk beribadah atau ritual keagamaan. Ditemukan di Eropa, Asia, dan Afrika. Yang kedua ada dolmen, menurut peneliti digunakan sebagai pintu masuk dari sebuah makam manusia. Yang ketiga ada sarkofagus, digunakan untuk menaruh jasad manusia di dalamnya. Peninggalan zaman Megalitikum juga ditemukan di Indonesia, seperti di Taman Nasional Lore-Lindu, Provinsi Sulawesi Tengah, Kampung Bena, Nusa Tenggara Timur, kawasan Megalith-Maik, Provinsi Sumatera Barat, dan Gunung Kidul di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Rumah adat Sumatera Utara terdiri dari berbagai jenis, satu di antaranya rumah adat Bolon dengan beragam keunikan serta ciri khas sendiri, dengan suku Sumatera Utara yang terbagi lagi menjadi suku Batak dan suku lainnya. Rumah Bolon itu sendiri memiliki ketinggian 1,7 meter, digunakan sebagai tempat tinggal para raja. Seiring perubahan zaman, rumah ini banyak dibangun sebagai tempat tinggal masyarakat suku Batak. Untuk masuk ke rumah Bolon, menggunakan tangga yang terletak di bagian tengah bangunan dengan maksud agar tamu yang datang kemudian menunduk atau menghormati sang empunya rumah.
Sampai sini aja. aja ya vlog kami. Bye bye.